Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Saudara, pemerintah meyakini dampak banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat tidak akan menekan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal 4 secara signifikan. Padahal, Saudara, pada kuartal 3, kontribusi Pulau Sumatera terhadap pertumbuhan ekonomi nasional merupakan yang terbesar kedua setelah Pulau Jawa, yakni sebesar 22,42%. Meski demikian, mengapa pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera di bawah nasional? Apakah bencana yang terjadi akan menekan laju pertumbuhan ekonomi regional Sumatera? Nah, kita lihat di data pertumbuhan ekonomi Sumatera pada kuartal 3 tahun ini. Nah, ini dia, Saudara. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi 3 provinsi di Sumatera yang terkena bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat, semuanya di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04%. Lebih rinci, ini ada Sumatera Utara, ini di 4,55% pertumbuhan ekonominya, sementara kontribusi ke pulaunya sebesar 23,58%. Sedangkan Sumatera Barat, Saudara, pertumbuhan ekonominya juga jauh di bawah nasional, ada 3,36%, dan kontribusi ke pulau ini 6,6%. Sedangkan di Aceh juga di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu sebesar 4,46%, dan kontribusi ke pulau sebesar 4,9%. Lalu apa, Saudara, yang menjadi tulang punggung ekonomi Sumatera? Kita lihat ke data selanjutnya. Dan ini dia, Saudara, dinamika perekonomian Sumatera sangat berkaitan erat dengan kinerja perdagangan global atau dunia yang mencerminkan ekspor dan juga impor. Secara umum, komoditas perdagangan utama dan juga unggulan Sumatera merupakan produk dari industri pengolahan seperti crude palm oil dan juga manufaktur. Untuk 3 provinsi ini, komoditas ekspor Sumatera yang terbesar ada di Sumatera Utara adalah lemak dan juga minyak hewan nabati sebesar 4,4 miliar US dollar, dan juga ada produk kimia sebesar 1,5 miliar US dollar. Sementara itu, Saudara, di Sumatera Barat sama lemak dan juga minyak hewan nabati sebesar 1,9 miliar dolar Amerika Serikat, ada produk kimia sebesar 80,4 juta dolar Amerika Serikat, dan ada tambahan dibanding Sumatera Utara, ada karet dan juga barang karet sebesar 75,29 juta dolar Amerika Serikat. Bagaimana kemudian di Aceh, apa saja komoditas ekspor yang ada di Aceh? Yaitu yang pertama batu bara, ini sebesar 30,95 juta dolar Amerika Serikat, ada CPO sebesar 9,48 juta dolar Amerika Serikat, dan produk kimia sebesar 2,49 juta dolar Amerika Serikat. Saudara, sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya-Yudi Sadewa meyakini dampak banjir dan juga longsor di Sumatera tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Purbaya optimistis ekonomi Indonesia mampu tumbuh kuat pada kuartal 4 dengan proyeksi di atas 5,5%. Berikut pernyataan dari Menteri Keuangan Purbaya-Yudi Sadewa. Akan berdampak tapi tidak sampai memperlambat terlalu signifikan. Apalagi nanti kalau ada perbaikan fasilitas bangunan dan lain-lain, itu akan mendorong ekonomi sedikit. Yang jelas kita tunggu dari PNBP program mereka seperti apa. Berarti ada kemungkinan nggak nyampe target ya, Pak? Ada kemungkinan nggak nyampe target di Q4 ini sama full year 2025, Pak? Bapak kan sebelumnya bilang 5,6 sampai 5,7, apakah bisa menyusul? Oh, kemungkinan selalu ada, cuma berapa persen? Jangkauannya Pak, 5%, 10%. Saya pikir sih di atas 5, masih akan di atas 5,5%. Saya akan monitor kondisi keuangan di sistem finansial. Kalau masih dianggap kurang, saya akan gelontorkan lagi uang saya ke perbankan. Saudara, pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera di bawah nasional. Mengapa demikian dan seberapa besar bencana yang terjadi akan menekan laju pertumbuhan ekonomi regional dan nasional? Selesai jeda, Kompas Bisnis akan membahasnya untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, Saudara. Kontribusi Pulau Sumatera terhadap pertumbuhan ekonomi nasional merupakan yang terbesar kedua setelah Pulau Jawa. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera masih di bawah nasional dan kini berpotensi tertekan setelah dilanda bencana.
Kemudian seberapa besar dampak bencana akan menekan laju pertumbuhan ekonomi regional dan juga nasional? Kita langsung bahas bersama Guru Besar Universitas Erlangga. Ada Prof. Gafmi, selamat pagi. Selamat pagi Mas Yan. Prof. Gafmi, ini saya baca dari beberapa sumber begitu ya soal kerugian terkait dengan bencana di Sumatera. Ada dari Selios yang menyebutkan bahwa kerugian ini 68, sekian triliun, kemudian juga ada ekonom dari Bank Mandiri yang menyebutkan 32 triliun sekian, dan kemarin dari DPR juga menyebutkan 200 triliun sekian. Kalau hitung-hitungan Anda begitu terkait dengan kerugian akibat banjir dan juga longsor di Sumatera ini berapa gitu? Ya, gini, baik Mas Yan, terima kasih. Saya beda ya Mas dengan perhitungan Mandiri dan Selios, karena bencana Sumatera di tahun 2025 ini memang berpengaruh signifikan untuk menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu sekitar antara 0,08% sampai 15%. Tentunya dengan kerugian ekonomi setara dari 0,30 sampai 0,50% dari PDB. Jadi bisa sampai 100-200 triliun, Mas. Nah, dari 3 profesi itu memberi kontribusi sekitar antara 8 sampai 10% terhadap PDB nasional. Sehingga saya lihat memang dampaknya cukup signifikan. Tapi kenapa saya mengatakan cukup signifikan, Mas Yan? Karena bencana yang ada di Sumatera ini adalah masuk pada makroekonomi shock ya. Jadi ini bencana besar, yaitu ada gempa, tsunami, banjir bandang, letusan gunung, badai silikon, itu semuanya berdampak sistemik. Salah satunya ini adalah banjir bandang. Nah, akhirnya apa? Ini akan berpengaruh pada produktivitas menurun. Seperti sawah, ladang, itu hancur semua. Pabrik-pabrik rusak juga. Belum lagi kerugian infrastruktur, Mas Yan. Terutama itu adalah jalan, jembatan, listrik, air gitu. Termasuk juga korban jiwa dan yang bagaimana mengungsi. Sehingga ini akan berpengaruh pada konsumsi dan tenaga kerja yang juga berkurang. Nah, ini biaya rekonstruksinya pasti melonjak. Karena apa? Karena di sini pasti akan ada tekanan fiskal yang semakin tinggi. Efeknya ini sangat luas dan signifikan. Misalnya dari 30 sampai 50% PDB kepada PDB regional, maka bencana alam ini dikategorikan sebagai shock eksogen yang perlu respon kebijakan makroekonomi. Sedangkan jenis-jenis dampak makroekonomi, contohnya misalnya supply shock, produksi sawah lenyap, ladang rusak, maka ini akan terjadi penurunan output pertanian, termasuk nanti akan mendongkrak inflasi semakin tinggi. Sedangkan dari demand shocknya, konsumsi rumah tangga misalnya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa kehilangan aset dan juga macam-macam, sehingga di sini akan menurunkan konsumsi. Dan fiskal shocknya itu adalah belanja darurat. Artinya apa? Rekonstruksi infrastruktur. Maka defisit anggaran pasti akan naik. Nah, inilah yang nanti bagaimana financial shock, kredit macet, klaim asuransi yang semakin besar, tekanan likuiditas bank, semua itu akan ada. Maka oleh karena itu, Mas Yan, respon kebijakan instrumen moneter di sini Bank Indonesia, bagaimana kalau misalnya lihat dulu ya Mas Yan, apakah ini inflasi bisa terkendali apa enggak gitu. Nah, maka tentunya nanti ada likuiditas darurat, ada repo, ada swap misalnya untuk bank yang terdampak. Bagaimana relaksasi GWM atau penundaan suku bunga pinjaman misalnya bagi sektor terdampak. Siapa di sini? Yaitu misalnya UMKM, subsidi bunga kredit UMKM dan sebagainya. Nah, fiskal di sini Kemenq tentunya anggaran darurat bantuan sosial logistik evakuasi juga ini sangat memerlukan suatu anggaran yang cukup besar. Sementara pajak ditangguhkan misalnya PPH, PPN di wilayah bencana. Maka belanja modal untuk rekonstruksi di sini terutama infrastrukturnya sangat tinggi Mas Yan. Jalan, irigasi, bendungan. Nah, bagaimana di sini koordinasi antar lembaga misalnya untuk Komite Stabilitas Sistem Keuangannya. Jaminan LPS di sini misalnya memberikan jaminan simpanan agar tidak terjadi bank run misalnya. OJK relaksasi rasio misalnya LDR-nya, NPL-nya bagi bank di zona bencana. Itu seperti apa? Ada nggak misalnya yang kena dampak bank-bank itu? Solusinya nanti ada Mas Yan macam-macam nanti ya, apa yang harus diperbuat oleh Kemenq dan Bank Indonesia.
Nah, artinya apa Mas Yan? Dari sisi bencana Sumatera ini, saya selalu mengatakan 3 provinsi ini memberi kontribusi sampai sekitar 10% terhadap PDB nasional. Ini sangat besar dampaknya yang cukup signifikan. Karena secara kerugian ekonomi, tapi tergantung metodologinya Mas Yan mau menggunakan yang mana. Kalau saya hasil yang saya sudah hitung itu antara sekitar 100 sampai 200 triliun Mas Yan. Seperti itu. Oke, berarti angka yang sangat besar begitu ya Prof. Gafni. Iya, Kalau kita iya. melihat tadi fokus kerugian di infrastruktur memang demikian begitu, jalan, jembatan dan juga bendungan yang juga rusak. Lalu kalau kami melihat pakai data BPS ini sebetulnya apa sih penyumbang kerugian terbesar pulau ini selain juga tadi infrastruktur? Kalau disebutkan dari data BPS ini mayoritas ekspor ini bergantung pada hasil alam yaitu sawit dan juga tambang. Apakah ini juga jadi faktor dari kerugian tersebut? Jadi memang kalau kita lihat berdasarkan data BPS dan tren ekspor yang ada di Sumatera, kerugian terbesar itu memang berasal dari perkebunan kelapa sawit dan juga sektor pertambangan terutama adalah batu bara. Karena Sumatera Barat itu penghasil batu bara. Kalau Sumatera Utara itu sawit, Mas. Jadi dua komoditas penyumbang porsi terbesar ini tentunya di sini akan berpengaruh pada nilai ekspor Sumatera, Mas Yan. Kenapa? Karena kita lihat, tapi ini secara keseluruhan, Mas Yan, Sumatera termasuk Riau, ya, Jambi, Sumatera Selatan dan sebagainya memang menghasilkan lebih dari 80% produksi sawit nasional. CPO masih menjadi penopang utama perekonomian yang ada di Sumatera Utara. Karena Sumatera Utara itu juga penyumbang sekitar 10,7% dari total produksi kelapa sawit nasional. Artinya sekitar 5,02 juta ton pada tahun 2023 kemarin yang saya punya data itu. Ini ancamannya nanti misalnya ekspor utamanya kemana? Malaysia, China, India misalnya seperti itu Mas Yan. Nah ini kerugian-kerugian akibat bencana ini terutama memang ini adalah berbeda dengan waktu tsunami Aceh tahun 2004 itu Mas Yan. Ini merusak kebun dan infrastruktur termasuk juga pengolahan. Jadi ini complicated semuanya Mas Yan. Dan memang kita tahu Mas Yan bahwa kalau kita lihat dilihat dari sektor pertanian dan sebagainya, jadi intinya kalau kerugian secara umum memang di luas sawah dan ladangnya itu memang hampir 9 ribuan gitu ya. Nah kerugian ekonominya ini bisa sampai 200 triliun tergantung dari bagaimana skala bencananya juga gitu. Nah sektor pertanian dan perkebunan itu yang juga cukup besar Mas Yan, itu adalah menyumbang sekitar 45% dari kerugian total kerugian yang diikuti oleh pertambangan dan infrastruktur. Jadi seperti itu. Oke, 45% untuk sektor pertanian dan perkebunan begitu. Tapi Prof. Gami ngomong-ngomong nih, kalau kita melihat Pulau Sumatera begitu, tidak ada bencana saja pertumbuhan ekonominya di bawah nasional. Padahal hasil alamnya itu tadi ada perkebunan, ada juga tambang, ini diandalkan sekali untuk ekspor. Bagaimana dengan adanya bencana? Mungkinkah Sumatera tetap bisa menjaga pertumbuhan di level 4%-an? Ya memang paradoks sekali Mas Yan, karena Sumatera ini memang bergantung pada sektor primer seperti pertanian, perkebunan dan pertambangan. Nah sektor ini yang saya sebut tadi itu kontribusinya memang besar, tapi nilai tambahnya kecil Mas. Jadi dia added value-nya itu rendah dibandingkan manufaktur atau jasa yang ada di Pulau Jawa. Karena kita tahu Mas Yan bahwa harga komoditas itu kan volatilitas ya. Betul. Karena tergantung dari harga komoditas dunia, termasuk CPO, batu bara, karet, timah, harganya itu fluktuatif di pasar global gitu. Ketika harga turun, pastinya ini ekspor menyusut, pertumbuhan melambat. Nah, infrastruktur terbatas misalnya, konektivitas antar pulau itu kan masih lemah di Sumatera, termasuk pelabuhannya, jalan tolnya, sehingga apa di sini akan mendorong biaya logistik yang cukup tinggi Mas Yan. Dan saya lihat di data juga Mas Yan, ternyata foreign direct investment ke Sumatera ini juga masih rendah. Hanya 15% dari total nasional Mas Yan. Jauh di bawah Pulau Jawa yang sudah 60% gitu Mas Yan. Nah ini nanti Mas Yan kayak dampak bencana ini pastinya kan kerusakan infrastruktur gitu ya. Saya udah sebut tadi, termasuk juga bagaimana produksi pertanian pertambangan juga berhenti kan, kerugian ekonomi berapa, akhirnya apa?
memang pertumbuhan Sumatera ini pasti akan turun nanti Mas Yan sesuai Oke. dengan saya kalkulasi tadi gitu ya. Karena memang bencana ini melanda sektor-sektor utama seperti sawit, batu bara, efek dominonya ke ekspor dan juga akhirnya apa? PDB-nya akan juga menurun kan seperti itu. Sehingga ada skenario optimis gitu ya kalau misalnya ada mitigasi dan respon positif dari pemerintah Mas Yan. Pemulihan apa namanya pertumbuhan paling tidak misalnya kalau ingin, tapi saya nggak yakin karena ini sudah semester apa kuartal terakhir ya Mas Yan di tahun 2025 gitu ya. Dan kalau misalnya mempertahankan 4% juga nggak mungkin. Walaupun iya itu kan harus bekerja betul ini Oke. pemerintah ya pemulihan infrastruktur. Nggak mungkin ya Prof Gapmi ya di 4%-an. Sekarang kan 4,9% Nggak mungkin, Sumatera. pasti turun. Iya pasti turun Mas. Nasional pun turun Mas Yan. Oke. Jadi, Kemarin ada ungkapan dari Pak Purbaya ketika ditanya oleh wartawan terkait dengan seberapa besar sih dampak dari bencana ini pada pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal keempat nanti. Disebutkan oleh Pak Purbaya bahwa dampaknya tidak akan terlalu signifikan dan masih berada di target 5,5%. Tanggapan Anda seperti apa? nggak mungkin Mas Yan. Itu sudah logika berpikir kita. Ini kan sederhana gitu ya. Ketika, mohon maaf nih, Sumatera Barat itu kan selalu digadang-gadang sebagai swasembada pangan. Nah, tentunya penghasil beras kan, tapi karena ini terdampak banjir bandang yang luar biasa, ya gimana produktivitasnya pasti turun dong. Ini kan juga akan mendongkrak pada inflasi Mas Yan kan gitu. Nah, di kuartal 4 tahun 2025 ini Mas Yan, pertumbuhan nasional itu diprediksi melambat sampai 0,15%. Estimasi saya ya Mas Yan itu. Karena kita lihat bahwa sektor pertanian kan saya sudah katakan tadi bahwa kerugian ekonomi itu bisa diperkirakan nyampe 200 triliun. Itu setara 0,30 sampai 0,35% terhadap PDB nasional Mas Yan. Nah, sektor pertanian, perkebunan sawit, pertambangan batu bara dan logistik itu sudah menjadi apa istilahnya sudah terputus Mas Yan. Dan itu menjadi sumber kerugian yang sangat besar. Pastinya ini inflasi nasional juga walaupun terkendali itu ada juga sedikit terdorong sedikit gitu karena ada suatu supply chain-nya juga yang sudah tidak normal kan gitu Mas Yan gitu loh. Nah, ini kalaupun nanti mau memaksakan diri ya nggak mungkin juga gitu. Kuartal 1 2026 itu kalau misalnya ada pemulihan diharapkan secara gradual karena RAPBN tahun 2026 juga sudah mengalokasikan anggaran darurat misalnya dan sebagainya, kredit relaksasi dan sebagainya, itu pun masih sangat ibaratnya orang Palembang ngomongnya mengas larinya Mas Yan. Jadi itu agak sulit Mas Yan karena infrastruktur kita tahu kan Mas Yan, infrastruktur itu adalah suatu hal yang sangat sangat vital gitu ya untuk bagaimana interconnectedness itu terjadi antar pulau, antar wilayah seperti itu Mas Yan. Nah, ini kerusakannya kan sangat parah ya sehingga pasokan komoditasnya juga pastinya akan menekan pertumbuhan ekonomi nasional juga cukup signifikan Mas Yan. Prof Gapmi tadi disebutkan bahwa kerusakannya sangat parah begitu infrastruktur dan juga tadi pertanian dan perkebunan. Mengingat bahwa Pulau Sumatera ini memiliki kontribusi 22,42% ini setelah Pulau Jawa terbesar kedua. Kemudian tadi disebutkan juga bahwa memang tidak mudah nantinya terkait dengan pemulihannya. Apakah ini dampaknya akan hanya di kuartal 4 saja dan bagaimana juga proyeksinya di kuartal 1 2026 nanti? Gini Mas Yan, kita ini kan complicated ya, faktor eksternal juga masih dalam kondisi tidak baik-baik saja. Dan bahkan Amerika itu juga akan mendorong meledaknya inflasi yang ada di Amerika gitu kan. Kalau ekonomi Amerika terganggu pasti ke nasional juga akan terganggu. Nah, sementara kita di nasional juga ada bencana-bencana yang luar biasa di dalam negeri. Yang tentunya ini akan mengganggu suatu kualitas dari pertumbuhan GDP kita Mas Yan. Ya tidak mungkin lah Mas Yan, kita logika berpikir aja. Mau maksain gimana pun kalau sudah Sumatera ini kan termasuk suatu wilayah yang menjadi suatu istilahnya barometer ya, walaupun tidak
utama gitu. Tapi salah satu barometer pertumbuhan ekonomi nasional, Mas Yan. Jika Sumatera ini terganggu, maka juga akan pasti mengurangi suatu kualitas pertumbuhan dari GDP kita seperti itu, Mas Yan. Dan Baik. Mas Yan, saya mungkin gini, pejabat atau pemerintah ini ataupun menteri ini, tolong diinvestigasi secara detail faktor-faktor penyebab kejadian banjir bandang itu, masalah pembalakan hutan atau illegal logging dan sebagainya. Jadi jangan dulu menuduh si A, si B, si C. Tapi juga pastikan dulu supaya ini tidak menjadi polemik di masyarakat sementara masyarakat sedang berduka. Jadi pastikan dulu siapa kira-kira apakah ada penembangan liar ataukah ada izin dari Kemenhub tapi di sini pengawasannya lemah atau bagaimana. Jadi jangan dulu nuduh-nuduh gitu loh Mas Yan. Oke, Gitu. oke. Berarti pesan dari Prof. Gafmi, investigasi terlebih dahulu sebelum menuduh ke yang lain-lain, sebelum kemana-mana. Juga hitung dengan cermat bagaimana kerugiannya. Tadi sebutkan bahwa infrastruktur perlu ada pemulihan, juga tadi ada sektor perkebunan dan pertambangan yang juga harus diperhatikan. Terima kasih atas waktunya bersama kami, Guru Besar Universitas Airlangga, Rahma Gafmi. Sehat selalu. Terima kasih Mas Yan. Saudara, selesai jeda, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali untuk Anda dengan